Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu berkaitan dengan maf'ul atau mansubat, yang mana sebagaimana kita terakhir pembahasan mansubat sudah sampai mana? Maf'ul Bibi. Kalau B itu pembahasan dulu udah lama banget. Nah sekarang kita sudah sampai maf'ul ma'ah, tetapi kita akan review terlebih dahulu dari awal sampai akhir agar nanti kalian betul-betul ingat materi pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya mulai. Jadi semester ini fokus kita di apa? Mansubat. Mana mansubat? Mansub. Kalau mansub saja berarti satu mansub. Kalau mansubat berarti mansub tidak cuma satu, banyak. Oke. Kalau dua mansub bayi. Tapi ini mansubat berarti mansub nggak cuma satu. Oke teman-teman. Di buku tersebut memang tidak ada, tapi saya tambahkan satu ilmu, yaitu tanda daripada mansubat. Tandanya ada berapa? 5. Apa saja? Fathah itu tanda utama ya. Jadi di mana-mana ketika diomongkan mansubat, mayoritas nanti akan ke fathah dulu baru sebelum ke yang lainnya. Terus kedua, alif, ketiga, ya, keempat, kelima, Masya Allah. Terus mansubat yang sudah kita pelajari sebelumnya ada apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu bentuknya apakah diharuskan masdar? Ya, harus. Harus masdar enggak? Ya. Tidak harus masdar. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Fungsinya sebagai apa? Objek. Jadi ketika di dalam teks kamu temukan kok ada objek secara makna, maka itu maf'ulun bih dengan tanda dia mansub. Pilihan tandanya ada 5 ini, tapi biasanya di tanda yang pertama. Terus pembahasan yang sudah kita bahas kedua adalah apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jika kita lihat dari sisi masdar dan tidaknya, dia harus masdar apa tidak? Harus. Oke, berarti masdar. Kemudian dari sisi fungsi, kalau maf'ul bih itu objek, kalau maf'ul mutlak fungsinya berapa? 3. Jamin. Yang pertama apa? Taukid. Dengan catatan apa? 1 kata. Terus yang kedua? Dua kata. Terus yang terakhir? Ada menerangkan jumlah. Di sini sering saya sebutkan ketika maf'ul mutlak mim itu rumusnya sama dengan fiilnya. Jadi ketika doroba kemudian ada dorban, bisa dipastikan yang dorban itu adalah maf'ul mutlak. Kenapa? Karena fiil dengan maf'ul mutlaknya sama. Oke? Terus masuk kita yang ketiga, apa? Apa itu maf'ul lahu? Apakah dia harus masdar? Harus. Masdar. Secara fungsi apa? Oke. Bayan, sabab, fi'il. Berarti mudahnya adalah dia menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Kalau saya beri contoh, jarat
tiflu khaufan minal kalbi. Maka mana maf'ulahnya? Khaufan. Kenapa? Khaufan itu menerangkan sebab terjadinya fi'il. Ya. Oke? Oke. Karena nanti kita akan mengerjakan latihan soal ini untuk pendalaman, maka saya akan dalami syarat daripada maf'ul lahu apa saja. Masdar. Oke. Terus kolbian. Apa maksudnya kolbian? Perbuatan Terus yang ketiga bayani. Terus keempat muttafiqon bil fa'il. Terus yang kelima muttafiqon bil waqti. Terakhir mukhaliful lafzi. Lafadznya berbeda. Jadi yang namanya maf'ul lahu ketika nanti kita akan mengerjakan soal itu dia pasti syarat-syaratnya harus masdar, harus kolbiyah, harus bayani sabab, harus muttafiqun fil fi'il, harus muttafiqun fil waqt, harus berbeda antara lafal fi'il dengan maf'ul lahunya. Kalau ada persamaan lafal fi'il dengan maf'ul lahunya, maka dia jatuhnya maf'ul mutlak. Karena sama. Jadi setiap yang sama fi'ilnya ini, maf'ulnya itu, maf'ul lahnya itu atau maf'ul mutlaknya, maka dia masuk maf'ul mutlak. Atau sesuatu yang mansubnya, maka dia maf'ul mutlak. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang sudah kita pelajari terakhir, apa? Apakah di sisi fungsi apa dari sisi bentuk dia harus masdar? Tidak. Terus dari sisi fungsi apa? Satu kalimat 22. Wuku ilfil apa? Satu kalimat 2 peristiwa. Ada yang lain? 2 peristiwa yang bersamaan. Kamu lihat di definisi di buku Wahid apa? Maf'ul ma'ah. Ya dulu ala syai' alladzi waqa'a fi'il ma'ah. Oke. Berarti ya dulu ala syai' waqa'al fi'il ma'ah. Waqa'a jadi menunjukkan sesuatu yang apa? Terjadinya fi'il bersama dengan dia. Contohnya misalnya apa? Kharajtu minal baiti, aku keluar dari rumah, wa tulu asy-syamsi. Aku keluar dari rumah dan juga matahari terbit. Jadi fi'ilnya ini kemudian ditambah dengan maf'ul ma'ah dengan ada tambahan wawu, maka di situ menjadi maf'ul ma'ah. Nanti kita perdalam di sini. Oke. Terakhir maf'ul ma'ah sudah. Terus penjelasan maf'ul ma'ah yang ada 3 opsi sudah belum? Yang coba dibuka halaman berapa maf'ul ma'ah? Nah, yang ini nih. Maf'ul ma'ah halaman 16. Kelihatan? Sudah? Sudah pernah belum? Oke. Maf'ul ma'ah halaman 16. Silakan dibuka. Halaman 16 sudah? Di situ dibagi menjadi berapa? 3 kan? Yang pertama apa? Wujubu nas bihi.
Ala-alahu. Ala atahu apa? Maf'ulun ma'a. Maf'ulun. Kalau satunya apa? Wujubu atfihi. Watakunu apa? Wawul ataf kan? Wawul lil atfi. Kalau di sini wawul ma'iyah. Jadi teman-teman, nih, kenapa kok di sini perlu ada dua ini? Nih, wujubu atfi, wujubu nasbi. Maksudnya apa? Wujubul nasbihi sama wujubu atfihi. Wujubu nasbi apa? Mansub kan? Berarti wajib dimansubkan. Ketika apa? Ketika dia maf'ul ma'af dan menggunakan wawunya wawu ma'iyah. Itu kan ma'iyah kan? Oke, biar paham di sini. Di situ contoh apa? Kharajtu minal baiti wa tulu'a ya. Terus kalau contoh yang atof yang di bawah, yang di kotak tengah, apa contohnya? Iqtatala. Zaidun rasul. Iqtatala siapa? Zaidun. Zaidun wa Zaidun. siapa? Saidun. Saidun nih, perhatikan. Perhatikan sini aja dulu sebelum ke situ. Halo? Oke? Masih fokus? Review sudah kita. Sekarang kita masuk materi tambahan. Nih. Kharajtu minal baiti. Kharajtu, mana kharajtu? Saya telah keluar. Minal baiti. Wa tulu'a. Terbit apa? Matahari. Oke? Terus ini iktatala. Saling membunuh. Zaidun wa Sa'idun. Atau saling mengalahkan. Zaidun wa Sa'idun. Pertanyaannya adalah, apakah waw di sini sama dengan waw di sini? Beda. Waw yang di atas itu namanya adalah wawu ma'iyah yang menunjukkan perbuatannya bersamaan terjadi. Tapi sifat perbuatannya berbeda. Apa? Keluar dari rumah dan terbitnya matahari. Beda kan? Beda nggak? Kalau ini wa dan ini efeknya adalah membuat setelah wawu menjadi fathah. Kalau ini membuat setelah wawu sesuai dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Zaidun, maka di sini Sa'idun. Oh. Apa? Ikut belakangnya. Kalau ini sudah rumusnya ketika dia wawunya ini, karena ini kan namanya wawu ma'iyah. Iya. Ma'iyah itu kebersamaan. Jadi bersama dengan keluar saya rumah, saat itu juga bersama terbitnya matahari. Kalau ini dan, maknanya dan. Jadi ini bersama, ini lebih ke dan. Kan ini secara fi'il satu kan? Ini secara fi'il kan mengandung dua, terbit sama luar. Coba lihat contoh yang bawah juga. Tadoroba, saling pukul. Kan nggak mungkin pukul ngantem dewe. Ngantem sama. Pukul Zaidun no. Zaidun, tadoroba Zaidun no. Nah kan ini. Orang musuhe, ngantem sopo. Makanya ada wa di situ dan siapa
menandakan ini adalah secara fi'il itu dua, ini dengan ini. Kalau ini secara fi'il satu. Contoh lagi. Ja'a Zaidun wa Sa'idun. Wawunya waw atof atau wawunya waw ma'iyah. Ja'a Zaidun wa Sa'idun atau waw ma'iyah. Dilihat fi'ilnya. Kalau fi'ilnya mau siji, maka dia lebih ke atof dan artinya. Kalau lebih dari satu, maka maknanya ma'iyah di situ. Nah, yang ini setelah wawu, pembahasannya setelah wawu itu harus wujubun nasbihi, harus nasab. Tapi kalau ini setelah wawu apa? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gitu. Menyesuaikan dengan sebelum. Ya. Menyesuaikan dengan sebelumnya. Sampai di sini, Pak. Oke? Di kota itu ada satu lagi apa? Jawazu nasbihi wa atfihi. Ala anahu boleh dinasab kalau dia wawunya ma'iyah, boleh diataf kalau dia wawunya wawu atof. Keterangan bawahnya apa? Keterangan bawahnya apa? Apa? Fi ghairil halataini sabiqataini. Fi ghairi halataini. Berarti selain dia wawunya wawu atof dan selain wawunya wawu ma'iyah, itu di sini tempatnya. Yang mana dia, yang mana dia bisa jadi bisa dia dibenarkan dia nasab, bisa juga dia dibenarkan dia atof. Coba lihat contohnya. Akala Zaidun wa Sa'idun. Oke? Telah makan siapa? Zaidun wa Sa'idun. Oke kan? Kalau dun dan dun fi'ilnya satu kan? Berarti Zaidun wa Sa'idun itu dua-duanya makan. Ya kan? Kalau contoh bawahnya apa? Akala Zaidun wa Sa'idan. Kalau wa Sa'idan berarti yang makan itu cuma Zaidun, Sa'id itu tidak makan, tapi membersamai Zaid. Dia tidak ikut makan. Kenapa? Karena dua itu kata itu agak membingungkan, maka para ahli bahasa wis bebas mau nasab atau mau ikut sebelumnya bebas. Makanya fleksi insidental. Tidak, kalau ini dipatenkan ini wajib nasab, ini dipatenkan wajib atof atau ikut sebelumnya. Kalau ini keadaan sih rada bingungi. Orang gini, akhirnya pilihannya dia apa? Dibebaskan, boleh dinasobkan jawazun nasbihi wa atfihi, boleh dinasobkan dan boleh diatofkan. Kalau nasab itu gimana? Nasab itu difathahkan, kalau diatofkan itu gimana? Ikut huruf harokatnya ini, ikut sebelumnya. Biasanya ini. Bisa dipahami? Bisa. Dengan begini selesai sudah materi kita untuk maf'ul ma'ah. Alhamdulillah. Setidaknya sudah sampai maf'ul ma'ah. Setelah ini kita nambah lagi, cuman kita latihan dulu. Latihan dulu. Oke.
Sekarang dilihat di situ ada tadribat nomor 1 sampai nomor 5. Oke? 1 sampai nomor 5, coba kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Kamu kasih garis bawah mana yang menjadi maf'ul ma'ah. Tandanya apa? Setelah wau. Kamu garis petok. Romalan berarti. Oke? Monggo silakan.